Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Aulia Nur Rahman, seorang mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Kota Bandung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, kelas 3B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang PPh pasal 23. Apa sih PPh pasal 23 itu? Mari kita bahas. PPh pasal 23 merupakan cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak. Ada banyak jenis-jenis objek yang menjadi sasaran pasal 23. Untuk memudahkan pemahaman, jenis PPh pasal 23 atau objek PPh pasal 23 dibagi menjadi dua golongan. Objek PPh pasal 23 ada yang dikenakan tarif 15% dan ada juga yang dikenakan tarif 2%. Yang dikenakan tarif 15% ada 4 macam. Yang pertama ada hadiah, yang kedua bunga, yang ketiga dividen, dan yang keempat royalti. Yang pertama ada hadiah. Hadiah yang dimaksud di sini adalah hadiah atau penghargaan atas bonus yang diberikan selain hadiah undian. Karena hadiah undian terutang merupakan PPh pasal 4 ayat 2 yang dikenakan tarif sebesar 25%. Dan selain yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi. Karena hadiah atau bonus atau penghargaan yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi itu termasuk objek PPh pasal 21. Yang kedua ada bunga. Bunga terutang PPh pasal 23 dengan tarif 15%. Tidak semua bunga terutang PPh pasal 23. Karena bunga yang dibayarkan kepada bank itu bukan objek pemotongan. Demikian juga dengan bunga yang dibayarkan bank kepada penabungnya, kepada deposannya, bukan merupakan PPh pasal 23 karena merupakan objek PPh pasal 4 ayat 2 yang bersifat final dengan tarif 20%. Jadi, bunga PPh pasal 23 yaitu bunga yang dibayarkan kepada wajib pajak selain bank dan juga selain dibayarkan oleh bank. Misalkan PTA meminjam kepada PTB. Ketika membayar bunga kepada PTB, maka bunga tersebut terkena pemotongan pajak sebesar 15%. Yang ketiga ada dividen. Tidak semua dividen terutang itu termasuk PPh pasal 23. Misalnya, ada dividen yang dibayarkan orang pribadi itu terkena PPh pasal 4 ayat 2 yang tarifnya sebesar 10%. Dan ada juga PPh dividen yang dibayarkan pada wajib pajak badan yang kepemilikan sahamnya lebih besar dari 25%, itu bukan merupakan objek PPh pasal 23. Yang menjadi objek PPh pasal 23 adalah pembayaran dividen kepada wajib pajak badan dalam negeri yang kepemilikan sahamnya kurang dari 25%. Selanjutnya yang keempat ada royalti. Royalti adalah sebuah penghasilan yang diberikan kepada yang mempunyai hak cipta. Misalnya, seorang penulis buku mendapat royalti dari penerbit. Ketika membayar royalti, penerbit memotong PPh pasal 23 sebesar 15%. Atau contoh lain misalnya menggunakan merek orang lain. Sebuah merek makanan diproduksi, kemudian dijual oleh pihak lain. Maka pihak lain yang menjual merek makanan tersebut diharuskan membayar royalti. Atas pembayaran royalti inilah maka dipotong PPh pasal 23 sebesar 15%. Dalam PPh pasal 23 yang dikenakan tarif 2% dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sewa, yang kedua ada imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa-jasa
jasa lainnya. Yang pertama ada sewa. Tidak semua sewa dikenakan PPh pasal 23. Misalnya, sewa yang dibayar untuk sewa tanah dan sewa bangunan terutang itu termasuk PPh final pasal 4 ayat 2 yang dikenai tarif 10%. Sedangkan sewa yang dimaksud di sini adalah sewa yang dibayar selain untuk sewa tanah dan sewa bangunan yang terutang termasuk PPh pasal 23 dengan tarif 2%. Misalnya sewa mesin, sewa jaringan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua ada imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa-jasa lainnya. Jenis-jenis jasa lain yang dimaksud di sini, misalnya jasa kepelabuhan, jasa perantara atau keagenan, jasa perhotelan, jasa penyedia tenaga kerja, dan masih banyak jenis jasa yang lainnya. Misalnya jasa konsultan terutang itu termasuk dalam PPh pasal 23 dengan tarif 2%. Selain jasa konstruksi, karena jasa tersebut dikenakan PPh yang bersifat final pada pasal 4 ayat 2. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan dalam pembuatan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.